Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita pada hari ini dengan sebuah lagu istimewa. Kopo seasonku pakasono iti kopo seasonku Tuhan semua kono iti kinabuku tu ikaw na Tuhan ni pamasiku tu itino season ku Tuhan papahaba hit kebenaranmu hamisan tada nanununoti kopo season ku amo kurung mosti nabarakata nunoti kopo season ku seasonku sodua aku na siti karata tuwitino kapo seasonku menginggaso hingaranu Tuhan tuwitino seasonku Tuhan papahaba hit kebenaranmu minsan tada nanununoti kopo season amo kurung mosti nabarakata nunoti kopo seasonku seasonku Tuhan papahaba hit kebenaranmu minsan tada nanununot kopo seasonku amo kurung mosi nabarakata nunoti kopo seasonku amo kurung mosi nabarakata nunoti kopo seasonku. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Min Sun Pan yang bertajuk Mengolah Perasaan Menjadi Kekuatan. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Kita bertemu lagi dalam mimbar pengharapan. Saya ingin membawa Anda dengan satu message yang bertajuk Kekuatan Pilihan. Kita akan mulakan mimbar pengharapan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, sebelum kami meneruskan khotbah ini, kami mengundang kuasa Roh Tuhan untuk memimpin kami.
agar apa yang saya ingin kongsikan, biarlah itu selaras ataupun setuju dengan kehendak-Mu, dan akan memberkati para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengurapi kami, mengurapi saya dengan kuasa dan Roh Kudus dari surga. Tuhan, kami serahkan message ini dalam tangan-Mu. Kami mohon dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dalam ayat tema ini menawarkan kepada kita dengan dua pilihan. Pertama adalah jalan kepada kehidupan, dan yang kedua adalah jalan kepada kematian. Tidak ada pilihan yang ketiga yang ditawarkan kepada kita. Kita hanya berhadapan dengan dua pilihan sahaja, yaitu pilihan benar dan pilihan yang salah. Jika kita membuat pilihan tepat dan benar dengan membawa Tuhan untuk campur tangan dalam segala urusan kehidupan kita, hidup setia dengan melakukan segala firman dan kehendak-Nya, memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Manakala kalau kita membuat pilihan yang salah, membenarkan kuasa setan mempengaruhi kehidupan kita, dan hidup kita bertentangan dengan dasar kepercayaan kita, hidup dalam kejahatan dosa, artinya kita akan menerima kutuk dari Tuhan. Kita memang dicipta dengan memiliki kuasa memilih. Kita bebas memilih semenjak Tuhan menciptakan manusia. Pada awal penciptaan, Tuhan memberikan hak kepada manusia untuk memilih. Tuhan mencipta manusia dan menuntut manusia untuk menyembahnya. Namun Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan juga memberikan hukum kepada manusia untuk dituruti. Namun Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk menuruti. Walaupun Tuhan mempunyai hak dan kuasa penuh kepada kehidupan manusia, namun Tuhan tidak menggunakan itu agar manusia tunduk dan setia kepadanya. Kita akan melihat dan menerima kesan-kesan dari pilihan yang kita buat. Jika kita membuat pilihan yang benar dan baik dari Tuhan, membuka kepada jalan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan kita akan mengundang lebih banyak berkat dalam hidup kita. Kita berpeluang untuk menerima pengurapan kuasa-Nya, dan kita menemukan tujuan-tujuan yang jelas dan melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kita hari ini. Jika pilihan yang kita buat itu salah, tidak taat kepada Tuhan, membawa lebih banyak kesedihan, kekesalan, kesengsaraan, dan kekecewaan, serta kepedihan dan sakit hati. Dan kita juga mengundang lebih banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menuai kebinasaan. Apakah yang kita pilih? Itu soalan saya. Kita hanya dihadapkan dua pilihan sahaja, sama ada hidup atau mati. Hanya ada dua Tuhan, Kristus ataupun setan. Ada dua pengaruh, yaitu antara kebaikan dan kejahatan. Tidak ada di atas pagar. Wahyu 3 ayat 16 yang mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak berminat dengan manusia yang tidak tahu bagaimana untuk membuat pilihan, sama ada hidup taat atau sebalik. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih, yaitu memilih apakah sikap kita sebagai menjadi satu prinsip kepada kita. Kita memilih apakah sikap Kristus atau meniru tabiat setan. Kita boleh memilih
untuk mencintai, menolak, atau memaafkan. Kita memilih untuk menjadi lebih sabar. Kita memilih apa yang kita renungkan, lihatkan, dan dengarkan ataupun pikirkan. Dan apa yang kita yakini. Kita memilih apa pekerjaan untuk kita. Dan apapun, kita selalu berhadapan dengan pilihan. Memilih ini merupakan satu tugas sehari-hari. Dari hal yang kecil sehinggalah kepada perkara-perkara yang besar. Dari perkara yang mudah sehinggalah perkara yang paling sulit. Menurut orang bijak pandai mengatakan jangan membuat pilihan atau satu keputusan ketika terlalu gembira atau ketika terlalu sedih ataupun ketika terlalu marah, karena Anda akan berkemungkinan besar untuk mengubah atau menyesal dengan keputusan yang Anda buat. Jadi ada 5 perkara yang harus kita pertimbangkan di dalam membuat sebarang keputusan ataupun pilihan dalam kehidupan rohani kita. Pertama, adakah setiap pilihan kita memperkembangkan roh kerohanian ataupun roh keduniawian dalam diri kita? Apakah kita sensitif dan memperkuatkan kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kita? Dan kita harus belajar bagaimana dipimpin oleh Tuhan. Atau apakah pilihan kita memperkuatkan keinginan daging dan membiarkan tarikan duniawi menguasai diri kita? Memilih kehidupan berarti menutup pintu masuk kepada setan dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih kematian berarti memilih kepada jalan kebinasaan. Perkara yang kedua, tidak membuat sebarang pilihan sebenarnya sudah memilih. Orang takut membuat pilihan karena takut dengan akibatnya. Tidak memilih menyebabkan kita terus hidup dalam dilema dan kebingungan. Memilih adalah tugas kita dan kita harus belajar dan berani membuat suatu keputusan yang bijak. Kita akan berhenti membuat pilihan apabila kita mati. Selagi kita masih hidup, kita akan tetap berhadapan dengan pilihan-pilihan tertentu. Ketiga, proses memilih lebih mudah jika kita melibatkan Tuhan. Kadangkala kita berhadapan dengan keadaan yang sukar dan membuat kita sulit untuk membuat sesuatu pilihan. Dan Tuhan akan menawarkan cara yang luar biasa dan berkesan untuk penyelesaian yang lebih berkesan. Dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Ketika kita melibatkan Kristus dalam membuat sebarang keputusan, maka akan mempermudahkan kita untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat dan benar. Dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Roh Kudus menuntun kita ke semua kebenaran. Ketika Anda hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Anda akan diselaraskan dengan Roh-Nya. Tuhan akan melindungi kita dari membuat pilihan yang salah dan membimbing kita untuk membuat satu keputusan yang bijak. Yang keempat, pilihan kita buat sehari-hari ataupun pada hari ini menentukan siapa kita di hari esok. Kita membuat apapun keputusan, tapi kita tidak boleh memilih akibat dari keputusan yang kita buat. Hidup kita hari ini adalah akibat dari keputusan kita yang kita buat di masa lalu. Masa depan kita adalah pilihan yang kita buat pada hari ini. Jadi mari kita jadikan Tuhan dan campur tangannya dalam hidup kita pada hari ini untuk menjadikan pilihan yang lebih tepat dan lebih bijak dalam Tuhan. Yang kelima dan yang terakhir, tidak ada kata terlambat untuk membuat pilihan. Jika kita tidak berpuas hati dengan pencapaian keadaan hidup kita hari ini, mari kita menyelidiki diri kita, memperbetulkan cara kita berpikir.
Jika kita tidak berpuas hati dengan keadaan ekonomi kita, undang Tuhan agar kita lebih bijak mengurus ekonomi kita. Jika kita tidak berpuas hati dengan tahap pembelajaran kita ataupun studi kita, mari kita tingkatkan usaha dan doa kita. Jika kita tidak memiliki iman dan rohani yang baik, mari kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Mari kita memperbaharui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita membuat pilihan. Dan pilihan-pilihan yang baru. Sebelum keadaan bertambah parah, mari kita datang kepada Tuhan di dalam pembaharuan, dalam pertobatan. Dan bawa kita kepada jalan yang benar. Kata bertobat berarti perubahan pikiran. Tanpa perubahan berarti perkataan bertobat hanyalah kata yang sia-sia yang kita ucapkan. Jadi, di mana kita hari ini? Apakah Anda siap untuk memilih? Apakah kehidupan yang kita harus miliki saat ini? Saya ingin kongsikan kepada Anda sebuah cerita yang mengisahkan seorang pemuda yang tersesat di padang gurun. Dan selepas 3 hari berlegar-legar di padang gurun untuk mencari jalan keluar, namun menemui jalan buntu. Dia sudah kehabisan bekalan makanan dan air. Dia sudah merasakan sangat haus. Sewaktu berjalan di padang pasir yang luas dan dia coba mencari kalau ada sumber air yang dia temui. Tiba-tiba di kejauhan, pemuda ini melihat dengan samar-samar seperti ada sebuah rumah di hadapannya. Namun dia merasa ragu-ragu karena jangan-jangan ini hanya halusinasi dari pikirannya. Namun dia coba menghampiri dan semakin hampir semakin jelas bahwa ternyata sesungguhnya apa yang dia lihat itu ternyata sebuah rumah yang lama dan sudah lama ditinggalkan. Dia masuk ke dalam rumah dan mencari kalau-kalau ada makanan ataupun minuman yang tertinggal di situ. Sewaktu masuki rumah itu, jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Karena dia melihat ada pam air di dalam rumah tersebut. Dan dia berpikir, itu adalah satu-satunya harapan dia untuk hidup terus. Pemuda ini coba mengepam pam itu dengan sekuat tenaganya. Namun, dengan hampa, karena tidak ada air keluar daripada muncung pam air. Dan pemuda ini duduk di tepi pam air dan berkata dalam hatinya bahwa dia merasa dirinya ditakdirkan mati kehausan pada hari itu. Sedang dia duduk dan memikirkan nasib dirinya, dia terlihat satu botol yang penuh dengan air di sudut rumah itu. Dan dia berdiri dan pergi mengambil air dan berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk dia terus hidup. Sewaktu pemuda ini membuka penutup botol dan meminumnya, tiba-tiba niatnya terganggu karena matanya terlihat secebis kertas yang melekat pada badan botol itu dan bertulis, gunakan air ini sebagai air pancingan kepada pam air dan isi semula botol ini dengan air setelah Anda selesai. Pemuda ini kebingungan sama ada minum atau menggunakannya sebagai air pancingan. Sementara dia berpikir, kalau dia gunakan air itu sebagai air pancingan pada pam air dan tidak berhasil, maka dia telah mempersia-siakan satu kesempatan yang ada. Pemuda ini berpikir sama ada minum ataupun menggunakannya sebagai air pancingan. Dia berhadapan dengan suatu pilihan yang penting tentang hidup dan mati. Pilihan bijak atau merugikan. Akhirnya, dia membuat satu pilihan yang terakhir, yaitu menggunakan air itu sebagai air pancingan. Dan dia berdoa dalam hatinya agar dia tidak silap dalam keputusannya. Dia memasukkan air botol itu ke dalam pam dan mula mengepam air itu dengan sekuat hatinya. Dan dengan menutup matanya, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi yang jatuh dan muncung pam itu. Dan rupa-rupanya air keluar setelah dipancing dengan air. Dia minum sepuas hatinya dan dia mengisi
air botolnya sebagai bekalan untuk meneruskan perjalanannya. Dan dia sudah dipulihkan tenaganya setelah meminum air tersebut. Dan sementara dia ingin meninggalkan rumah itu, dia melihat satu peta. Dan bila dia melihat peta itu, dia mendapati bahwa dia masih jauh dalam kawasan perkampungan yang terdekat. Dan sebelum dia keluar dari pintu rumah itu, dia telah mengisi botol itu sebagaimana yang diarahkan. Dan dia mengambil nota pada botol tersebut. Dan dia menambahkan satu perkataan daripada dirinya sendiri yang mengatakan, saya telah mencoba dan ternyata berhasil. Sekali lagi kita akan rujukan Ulangan 13:19 mengatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Mari kita pilih kehidupan supaya kita akan hidup. Baik engkau ataupun keturunanmu. Joshua juga bertanya kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Joshua 24 ayat 15. Hari ini, mari kita memilih kehidupan serta beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh ketaatan serta menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Pilihan kita hari ini adalah penentu di mana kita akan sampai nanti. Di mana kita akan melakukan perkara-perkara yang baik, hidup menurut firman Tuhan, di mana akhirnya kamu dan saya akan berkata, saya telah mencoba dan ternyata sangat membahagiakan. Sehingga kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha besar dan berkuasa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat message ini. Biar Tuhan, message ini akan membimbing dan menuntun kami. Sementara kami berhadapan dengan membuat banyak pilihan dalam kehidupan kami. Seringkali kami merasa sulit dan sukar untuk membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang penting dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya karena firman Tuhan sudah menawarkan cara termudah, cara terbaik, dan cara yang paling berkesan untuk mendapatkan satu keputusan yang penting dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus Tuhan adalah saluran-Mu untuk membimbing kepada kami. Ya Tuhan, saya berdoa dimanapun para pendengar yang mengikuti rancangan ini, Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan terima kasih Tuhan di atas persekutuan melalui kebaktian online ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami dituntun dalam kesetiaan, dituntun dalam penurutan kepada firman-Mu, supaya jangan kami tertinggal dan akhirnya kami jauh dari Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberikan petunjuk yang nyata dan jelas dalam hidup kami, dan memberikan kepada kami satu kehidupan yang terbaik yang harus kami harungi dalam hidup kami di dunia pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni segala kelemahan dan dosa kami, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon segala apa yang kami minta dalam doa ini melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.